Baik, kita kembali lagi di sesi berikutnya, lanjutan dari capture pertama tadi. Kemudian kita masuk ke capture ketiga, yaitu bagaimana mendevelop proyek kita yang berbasis AIoT menggunakan Python. Jadi pertama kita install terlebih dahulu Python. Anda bisa download Python tadi, kemudian install ke dalam komputer kita, atau cara berikutnya ada juga Python model untuk microcontroller misalnya, itu adalah MicroPython. Nah, kita bisa menggunakan Tony IDE. Nah, jadi secara prinsip bahasa pemrogramannya sama ini, dan banyak sekali tutorial tentang bagaimana penggunaan Tony IDE untuk mendevelop project berbasis Python untuk proyek-proyek microcontroller based, seperti otomasi misalnya, otomasi mengambil data dari sensor-sensor, kemudian untuk menggerakkan aktuator, dan banyak sekali proyek yang lainnya. Kita bisa menggunakan Tony IDE. Dan juga Tony IDE support beberapa microcontroller yang terbaru, seperti microcontroller Raspberry Pico, itu yang kecil sekali itu ya, fungsinya mirip dengan Arduino kalau zaman dulu, tapi sekarang kita bisa mendapatkan perangkat yang jauh lebih kencang, lebih memiliki core yang lebih besar, dan juga hemat daya, yaitu microcontroller Raspberry Pi Pico, atau juga ada ESP8266 dan juga ESP32. Ini sangat powerful sekali. Nah, ini beberapa perangkat microcontroller ini bisa didapatkan secara online. Oke, berikutnya di chapter 4 kita akan membahas sedikit terkait AI. Apa itu AI? Jadi pada prinsipnya AI ini sudah ditemukan di tahun 50-an. Early stage dari iterasi awal-awal dari bagaimana AI ini bekerja. Ibaratnya manusia, kita memanusiakan mesin. Kita menanamkan pikiran-pikiran kita ke dalam mesin. Yaitu di tahun 50-an. Muncul model-model seperti fuzzy logic, expert system, macam-macam. Akan tetapi sebenarnya AI pada saat tersebut bukan AI yang sesungguhnya, tetapi lebih seperti menerjemahkan, menginterpretasikan keputusan kita tanamkan dalam bentuk pemrograman ke dalam mesin. Jadi sebenarnya mesin tadi tidak belajar, tapi cenderung kita yang mendeskripsikan pengetahuan kita agar cocok untuk mesin. Sedangkan di tahun 80-an muncul term machine learning. Jadi mesinnya di sini benar-benar belajar dari awal. Jadi kita tidak mendefinisikan rule kita tidak kita definisikan, kita masukkan ke mesin, tetapi kita tinggal memprovide inputnya apa, outputnya apa, kemudian biarkan mesin itu memproses input sehingga sesuai dengan konvergen dengan outputnya. Nah, itu bedanya. Jadi istilah mesin dapat belajar itu ada di machine learning. Dan selanjutnya di tahun 2010 muncul term deep learning. Jadi pembelajaran yang dalam. Jadi kita ibaratkan machine learning ini shallow learning. Jadi pembelajarannya dangkal, sedangkan deep learning dalam, karena dalam artian akurasinya tinggi, layer-layer yang digunakan bisa mencapai puluhan, 50-an, 100-an, macam-macam. Sehingga kita dapat katakan ini pembelajaran mendalam, deep learning. Kemudian beberapa proyek AI yang berkorelasi dengan bahasa pemrograman Python, ini bisa ada OpenCV contohnya. OpenCV klasik ini. Nah, ini dan juga kita integrasikan deep learning ke dalam OpenCV sehingga komputer bisa mendeskripsikan masing-masing benda itu apa namanya, labelnya apa. Kemudian
Python itu sendiri didukung oleh banyak library. Jadi Python sendiri tidak se-powerful yang kita pikirkan. Jadi yang menjadikan Python itu powerful adalah library-library yang mensupport bahasa pemrograman ini. Contohnya adalah yang pertama OpenCV. Nah, ini sangat-sangat baik di tahun 2010-an. OpenCV itu sangat-sangat robust, akan tetapi memang akurasinya tidak terlalu bisa menyamai persepsi manusia. Kemudian sekarang muncul yang namanya TensorFlow. Nah, TensorFlow ini yang memang menjadi cikal bakal pemrograman deep learning pada Python. Sangat-sangat mudah diaplikasikan, komunitasnya besar, dan dengan TensorFlow akurasinya bahkan bisa menyamai sebuah akurasi yang dihasilkan oleh manusia ideal. Dan yang terakhir Jupyter. Jupyter adalah IDE yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses pemrograman AI berbasis deep learning secara online. Karena Jupyter ini berbasis website. Dan bagaimana AI yang telah saya singgung tadi, deep learning dapat memproses, itu sebenarnya adalah melalui sebuah jaringan neuron berlayer-layer. Contohnya ini adalah jaringan neuron, mungkin ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat, kelima, dan keenam. Kemudian mencapai output. Nah, dari input kita ingin merekognisi sebenarnya ini huruf apa, labelnya apa. Probabilitas label tadi akan ada di output. Jadi output isinya adalah probabilitas huruf ini dikategorikan sebagai label A, label B, label C, label D, dan seterusnya. Ada di outputnya. Inputnya adalah gambar, guratan-guratan yang dihasilkan. Beda dari artificial neural network apa? Artificial neural network hanya bekerja pada model satu dimensi. Sedangkan model deep learning, contohnya ini convolutional neural network, dia bekerja pada model dua dimensi. Otomatis feature spatiotemporal yang ada di dalam guratan-guratan yang menunjukkan bahwa ini adalah tulisan A tadi, huruf A, itu tidak akan hilang. Jadi feature spatiotemporal adalah keterikatan antara pixel ini warna hitam dan warna putih di sekelilingnya itu tidak hilang. Beda pada model neural network klasik, kita perlu mentransformasikan gambar input dua dimensi ini menjadi input satu dimensi. Dan itu pasti akan merusak feature spatiotemporalnya. Nah, pada model deep learning berbeda, layernya dua dimensi semua, kemudian outputnya adalah label yang bersesuaian dengan karakteristik spatiotemporal dari huruf yang diekstrak. Nah, di sini ada beberapa jurnal dari saya terkait penerapan AI, IoT, dan AIoT. Contoh beberapa proyek yang pernah kami kerjakan di sini adalah convolutional deep long short term memory untuk mengimprove akurasi dari sistem prediksi PM2.5. PM2.5 itu adalah particulate matter, materi partikel dengan ukuran di bawah 2,5 mikrometer untuk sistem prediksinya. Nah, persebaran partikel ini memang susah untuk dideteksi. Kita perlu sebuah deployment atau sebuah penyebaran jaringan sensor yang kecil-kecil, yang masif sekali. Salah satu contohnya kita dapat data ini dari Taiwan. Di Taiwan kurang lebih ada 5.000 jaringan sensor yang mendeteksi persebaran PM2.5. Nah, partikel polusi ini, persebaran spatiotemporal antar daerah tentunya akan berbeda. Oleh karena itu, bagaimana kita mengkombinasikan data-data yang berjuta-juta ini supaya menghasilkan sebuah feature tadi kita gunakan untuk memprediksi kira-kira 24 jam ke depan itu seperti apa persebarannya.
Dan kita juga bisa meruntut nanti, meruntut kira-kira asal partikelnya itu dari mana. Nah, model-model seperti ini sangat diperlukan dalam proses meningkatkan akurasi dari sistem prediksi persebaran polusi udara. Kemudian di sini juga ada teknik kompresi di sini. Jadi teknik kompresi di sini kami memperkenalkan sebuah teknik federated compressed learning. Jadi kita mengkompres data yang sekian banyaknya tadi dalam jaringan sensor network, kita kompres agar datanya tadi tereduksi secara drastis tanpa mengorbankan akurasi sistem prediksi. Nah, karena apa? Karena dengan semakin banyaknya jaringan sensor, data itu banyak sekali yang akan dikirim, misalnya 5.000 jaringan sensor. Data dari masing-masing sensor, dari ke 5.000 sensor tadi akan masuk ke dalam sistem sentral. Yang mana data ini akhirnya apa? Banyak data-data yang mungkin tidak berguna juga, tidak meningkatkan proses, tidak meningkatkan akurasi juga sebenarnya. Malah menambah panjang proses pelatihan neural network. Oleh karena itu, kita ingin mereduksi data-data ini sehingga fiturnya akurasinya tetap dipertahankan agar tidak jauh dari sistem konvensional sebelumnya. Jadi sistem kami yang pertama mereduksi sejumlah data, yang kedua tetap mempertahankan akurasi sistem pembelajaran, dan ini dilakukan secara federated. Jadi pembelajarannya dilakukan pada node koordinator. Jadi tidak terpusat tapi decentralized. Nah, berikutnya ada juga XAI di sini. Jadi kita ingin mendeskripsikan sebuah health record. Jadi electronic health record atau biasanya record medis elektronis. Itu kita ingin merekognisi kira-kira klasifikasinya benar atau salah. Diagnosa yang dihasilkan dokter ini kira-kira apa. Jadi sistem kami tidak menggantikan dokter yang pertama, tapi sistem kami lebih kita tekankan agar untuk mengasis dokter, untuk membantu dokter menghasilkan keputusan yang lebih general, yang lebih berlaku secara umum, karena melibatkan banyak expert di dunia kedokteran, yaitu menggabungkan image dan juga menggabungkan pasien health record. Nah, outputnya adalah di sini kita simulasikan jenis kanker, ada 2 jenis, kanker kulit, malignant, dan benign. Dan kita juga menambahkan fitur XAI, jadi Explainable AI, XAI. Jadi bagaimana pilihan yang dihasilkan oleh sistem decision making tadi, dapat di-explain. Kenapa pilihannya jatuh ke tipe A, kenapa jatuh ke tipe B. Itu sistem jaringan neural network itu tidak terlalu baik dalam mendeskripsikan. Oleh karena itu kita juga menggunakan modul XAI berbasis CAM, Class Activation Map, dan juga LIME, dan yang terakhir SHAP. Nah, kita bisa melihat apa yang menyebabkan keputusan akhirnya adalah salah satu kelas tersebut. Nah, itu yang ingin kita tekankan pada penelitian ketiga yang ini. Kemudian kita juga terlibat dalam proyek di penelitian kedai Reka, Smart Intraoral Camera dengan fitur AI. Nah, beberapa intraoral yang ada selama ini masih terbatas hanya untuk proses pengambilan data, untuk visualisasi kepada pasien. Jadi pada penyakit gigi, perawatan penyakit gigi, pasien datang ke klinik gigi, kemudian pasien juga akan
mendapat visualisasi dari kondisi mulutnya menggunakan kamera AI OT ini. Nah, kami mendevelop hardware IoT-nya sekaligus menanamkan AI-nya ke dalam perangkat tadi, sehingga keputusan-keputusan dari sistem dapat digunakan oleh dokter gigi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi ibaratnya clinical decision support system, sistem yang mensupport keputusan-keputusan klinis. Nah, ini contohnya yang telah kita develop. Misalnya penyakit gigi, kita ada beberapa contohnya, ini ada karies. Kemudian secara sistem seperti ini ya, jadi kami mendevelop sekitar 30 perangkat. Nah, data dari ke-30 perangkat ini akan kita gabungkan jadi satu di dalam sebuah sistem terintegrasi, sehingga harapannya analisa data itu dapat berlaku secara general, tidak sekedar meminimalisir error diagnosa, kesalahan diagnosa dari masing-masing dokter yang memang bisa jadi ada pendapat subjektif. Oleh karena itu kami ingin menghasilkan sebuah pendapat yang lebih bersifat objektif yang berlaku secara umum. Dan hasilnya seperti ini ada beberapa contoh yang telah kami buat. Akurasinya didapat di kisaran 86%. Dan ini sistem kami. Baik, kira-kira seperti itu. Mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.